Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan materi seputar teknik sipil dari channel ini. Selamat belajar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan berkeliling dunia, melihat bangunan-bangunan atau karya-karya monumental berupa bangunan gedung, jembatan, bendungan, dan juga menara yang merupakan mahakarya dunia. Bangunan pertama adalah Burj Dubai atau Burj Khalifa. Lokasinya ada di Dubai. Saat ini bangunan ini merupakan bangunan tertinggi di dunia dengan tinggi 830 meter. Lalu ini adalah Marina Bay Sands, gedung yang berada di Singapura, terdiri dari 3 tower. Gedung ini dibangun dengan teknologi yang terumit di dunia. Ketinggiannya hanya sekitar 200 meter, tetapi tower tersebut dihubungkan dengan skypark sepanjang 340 meter, memiliki kantil level sepanjang 64 meter, dan kolam renang sepanjang 150 meter. Selanjutnya adalah Bendungan Kariba di Zimbabwe. Bendungan ini memiliki daya tampung yang terbesar di dunia, yaitu sebesar 185 miliar meter kubik. Golden Gate Bridge. Golden Gate ini pernah memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di dunia. Setiap tahunnya bisa menghabiskan 5.000 sampai 10.000 galon untuk mempertahankan warna jingganya. Karena kecantikannya, jembatan ini sering dijadikan lokasi untuk syuting film. Menara Eiffel. Saya rasa Anda sudah mengetahui bangunan ini. Ini adalah sebuah menara yang didesain oleh seorang arsitek yang juga merupakan civil engineer bernama Gustave Eiffel. Tingginya 324 meter, dibangun pada tahun 1887. Terdiri dari 18.083 bagian besi profil dengan jumlah baut sebanyak 2.500.000. Selanjutnya kita ke Cina. Jadi ini adalah Nesbert, sebuah stadion dengan struktur rangka baja. Stadion ini merupakan stadion yang paling unik karena bentuknya menyerupai dengan sarang burung. Semua bangunan-bangunan tadi adalah beberapa dari banyak sekali bangunan yang dapat kita temui. Dan semua itu terwujud karena peran dari civil engineer. Semoga ini dapat memotivasi Anda sehingga Anda bisa berkreasi setelah Anda lulus dan terjun di dunia konstruksi. Untuk mewujudkan bangunan-bangunan tersebut, Anda sangat perlu mempelajari mata kuliah ini, yaitu mekanika statika. Mekanika statika merupakan mata kuliah dasar teknik sipil. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit mengenai apa itu mekanika statika. Mekanika statika adalah bidang ilmu dasar yang mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Selanjutnya, apa yang perlu kita perhatikan dari perilaku struktur ini? Oke, yang pertama adalah stabilitas struktur, di mana struktur harus stabil, tidak boleh bergerak, tidak berpindah tempat, dan tidak berubah bentuk. Kedua, keseimbangan gaya. Jadi, beban atau aksi yang bekerja pada struktur harus diimbangi dengan reaksi struktur terhadap beban tersebut. Yang ketiga, kompatibilitas. Artinya, ada kecocokan atau kesesuaian antara gaya yang bekerja dengan jenis tumpuan dan juga bentuk struktur. Jadi tadi adalah sekilas bahasan yang akan Anda pelajari di mata kuliah ini. Lalu untuk topik pembahasannya ada 9 poin. Pertama, tipe struktur, peletakan pembebanan. 2, gaya, resultan gaya dan penguraian gaya. 3, reaksi perletakan. 4, bidang M, D, dan N. 5, gaya dalam M, D, dan N pada balok sederhana dengan beban merata dan terpusat. 6, gaya dalam M, D, dan N pada balok gerber dan muatan tak langsung. 7, gaya dalam rangka batang, metode keseimbangan titik simpul, Cremona dan Ritter. 8, garis pengaruh balok Gerber. 9, garis pengaruh rangka batang. Sebagai referensi Anda dalam belajar, ada beberapa handbook yang bisa Anda cari. Referensi utama yang wajib Anda miliki adalah buku ini, yaitu buku Structural Analysis, karya dari Hibbeler RC. Ini adalah edisi ke-8. Saya harap semua punya buku ini karena tugas akan mengacu dari buku ini.
Nah, jika Anda ingin pemahaman yang lebih banyak dan mendalam, bisa pelajari buku-buku lainnya. Lalu, jika Anda ingin mengerjakan banyak latihan soal, bisa belajar dari buku Statika 1 Sumbono, penerbit ITB. Untuk sistem penilaian, di sini bobot nilai terbesar ada di UTS, yaitu 50%. Tugas atau responsi 20%, dan UAS 30%. Terakhir adalah absensi, di mana kehadiran minimum Anda adalah 70%. Karena kita ada 14 kali tatap muka, maka Anda hanya boleh maksimal 4 kali tidak hadir atau absen kelas. Jika absen Anda lebih dari 4 kali, bisa dipertimbangkan untuk tidak diluluskan. Pada dasarnya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang gampang-gampang susah. Jadi, gampang untuk Anda yang mengerjakan, tetapi akan sulit bagi Anda yang hanya mengumpulkan tugas, tetapi tidak mengerjakannya sendiri. Oleh karena itu, agar Anda semua dapat memahami mata kuliah ini dengan mudah, saya akan berikan tugas setiap minggunya. Berikut contoh lembar tugasnya ya. Contoh format kertas tugas, jika Anda tidak memiliki printer, boleh ditulis tangan dengan memberi garis tepi 1 cm dari setiap tepi kertas. Gunakan kertas A4, tulis nama Anda, kelas, dan NPM pada setiap lembar tugas. Jawaban dikumpulkan ke ketua kelas dalam bentuk PDF. Silakan ketua kelas membatasi waktu pengumpulan. Lalu selanjutnya ketua kelas kirimkan tugas melalui email yang tertera, maksimal sehari sebelum perkuliahan berikutnya. Oke, sekian pendahuluan dari pertemuan pertama kita. Kita sambung di bagian kedua.